Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Nur Firmansyah, NIM 1904 110006, Prodi Perbankan Syariah, semester 2, kelas C. Mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Fitri Faijah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang firqah. Yang saya bahas yaitu adalah tentang pengertian firqah, rukun dan syarat firqah, dan macam-macam firqah. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang firqah. Yang saya bahas adalah pengertian firqah, rukun dan syarat firqah, macam-macam firqah, dan hikmah firqah. Pengertian firqah. Secara etimologi, firqah atau perkongsian berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Menurut terminologi, ulama fikih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang miliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasarruf. Adapun rukun dan syarat firqah. Rukun. 1. Adanya pihak yang berfirqah. 2. Kedua pihak atau lebih melakukan akidani. 3. Ma'aqud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Syarat-syarat firqah. 1. Ada aktivis yang mengelola. 2. Modal harus jelas, halal, dan sesuai dengan jenisnya. 3. Modal-modal dapat dicampur. 4. Saling memperbolehkan untuk membelanjakan modal tersebut. 5. Untung rugi diterima dengan ukuran masing-masing. Dasar hukum dalil firqah terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, yang artinya, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Berikutnya terdapat pada Quran surah Had ayat 24, yang artinya, sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku jadi yang ketiga antara dua orang berserikat, selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya."
Macam-macam sirkah ada dua, yaitu sirkah amlak dan sirkah ukut. Sirkah amlak. Sirkah amlak yaitu dua orang atau lebih memiliki benda atau harta yang bukan disebabkan akad sirkah. Sirkah amlak dibagi menjadi dua. Satu, sirkah jaber atau perserikatan yang muncul secara paksa bukan atas keinginan orang yang berserikat, seperti harta warisan menjadi milik bersama orang-orang yang berhak menerima warisan. 2. Sirkah al-ikhtiyar, kerjasama yang muncul karena adanya kontrak antara orang yang bersekutu supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu. Bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. Sirkah al-ukut, akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal atau keuntungannya. Sirkah al-ukut terbagi menjadi 5. 1. Sirkah al-inan. Sirkah al-inan yaitu perserikatan dalam modal atau harta antara dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya. Keuntungan dan kerugian dibagi dua sesuai persentase yang telah disepakati, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase penyataan modal atau saham masing-masing. Para ulama sepakat hukumnya boleh. 2. Sirkah muwafadah, perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal dan yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum atau kerja yang sama pula. Jika mendapat keuntungan dibagi rata, dan jika berbeda tidak sah. Masing-masing pihak hanya boleh melakukan transaksi jika dapat persetujuan dari pihak lain sebagai wakilnya. Jika tidak, maka transaksi itu tidak sah. Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bentuk perserikatan seperti ini dibolehkan, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak boleh karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu. Di samping tidak ada satu dalil pun yang sahih yang bisa dijadikan dasar hukum, tetapi mereka membolehkan muwafadah seperti pandangan Malikiyah, yaitu boleh muwafadah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. 3. Sirkah abdan atau amal, perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti kerjasama seprofesi antara dua orang, arsitek atau tukang kayu, dan pandai besi untuk menggarap sebuah proyek. Hasil atau imbalan yang diterima dibagi bersama sesuai kesepakatan. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, hukumnya boleh. Ulama Malikiyah mengajukan syarat, yaitu bahwa kerja yang dilakukan harus sejenis, satu tempat,
serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Menurut ulama Syafi'iyah Imamiyah, perserikatan seperti ini hukumnya tidak sah karena yang menjadi objek perserikatan adalah harta atau modal, bukan kerja. Di samping pula penipuan yang membawa kepada perselisihan. 4. Syirkah wujub. Serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungannya dibagi bersama, mirip seperti kerja maklar barang, bukan maklar kasus. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Jaidiyah menyatakan hukumnya boleh karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang dilakukan mitra serikatnya. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah menyatakan tidak sah dan tidak dibolehkan karena modal dan kerja dalam perserikatan ini tidak sah. 5. Syirkah al-mudarobah. Persetujuan antara pemilik modal dengan pengelola untuk mengelola uang dalam bentuk usaha tertentu. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal saja. Syirkah al-mudarobah dibagi menjadi dua, yaitu mudarobah mutalaqoh. Mudarobah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 2. Mudarobah muqayyadah. Mudarabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Hikmah syirkah. 1. Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ajaran Islam mengajarkan agar kita menjalin kerjasama dengan siapapun, terutama dalam bidang ekonomi, dengan prinsip saling tolong-menolong dan saling menguntungkan atau mutualisme, tidak menipu dan tidak merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama sesuai prinsip di atas. Hikmahnya adalah adanya saling tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kesimpulan, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu di mana ada pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui pihak yang terkait. Adapun rukun dan syarat syirkah adalah rukun dibagi 3, yaitu adanya pihak yang bersyirkah, kedua pihak atau lebih melakukan akidani, dan ma'aqud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Sedangkan syaratnya adalah
ada aktivis yang mengelola modal harus jelas, halal, dan sesuai dengan jenisnya. Dan modal dapat dicampur, sedangkan macam-macam syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Hikmah syirkah adalah adanya saling tolong-menolong, saling membantu dan dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menumbuhkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Contoh kasus, apakah seseorang yang sudah melakukan syirkah dengan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 1 tahun, bisa membatalkan syirkahnya kapan saja meskipun jangka waktunya belum habis? Jawabannya yaitu, menurut saya boleh jika seseorang membatalkan syirkah yang telah disepakati kedua pihak, karena dalam jangka waktu dalam akad syirkah bukan keharusan, maka dari itu seseorang bisa membatalkan perjanjian yang sudah disepakati asal kedua pihak sama-sama rela. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.